Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Al-Hawa dengan NIM 20080766035. Di sini saya akan memaparkan terkait dalil-dalil Al-Quran dan juga hadis yang membahas terkait nilai-nilai pendidikan. Untuk dalil-dalil Al-Quran, saya mengambil Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 34. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جائل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. صدق الله العظيم. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menciptakan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan memuliakan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengingat apa yang dikatakannya kepada para malaikat. Sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang bertugas untuk menggantikan Allah di dalam menjalankan hukum-hukumnya di bumi. Dan malaikat bertanya-tanya, karena kekhawatiran mereka, jangan-jangan khalifah ini akan menjadi makhluk yang suka menumpahkan darah dan berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbuat ingkar dan maksiat. Seperti segolongan makhluk dari bangsa jin yang melakukan apa yang mereka khawatirkan itu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dia atau memberitahukan dia bahwa dia, Allah, mengetahui banyak hikmah dan masalah yang tidak mereka ketahui. Dijelaskan juga pada ayat ini bahwa malaikat merasa heran karena manusia yang akan berbuat kerusakan dan pertumbuhan darah itu dijadikan khalifah. Sedangkan para malaikat merupakan makhluk Allah yang senantiasa bertasbih dan memuliakan Allah. Adapun nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil dari ayat ini, yang pertama yaitu kewajiban bertanya bagi orang yang tidak tahu kepada orang yang lebih tahu. Yang kedua, tidak boleh menghardik orang yang bertanya, tetapi sebaiknya pertanyaan itu dijawab atau dialihkan kepada orang lain dengan lemah lembut. Dari pelajaran yang terdapat dalam ayat di atas, bahwa salah satu standar atau ukuran untuk dapat hidup bermasyarakat dengan baik harus memiliki rasa saling menghargai dan menghormati sesama manusia, terutama dalam hal berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, seperti saling bertegur sapa, saling membantu, bertanya jika tidak tahu agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan berkata dengan lemah lembut ketika ditanya oleh orang lain. Tanya jawab dalam kegiatan belajar mengajar sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman peserta didik dalam proses belajarnya. Bahkan jika peserta didik sulit untuk melakukan tanya jawab, guru harus pandai-pandai memberikan stimulus atau rangsangan kepada peserta didik agar mereka berani untuk mengeluarkan suaranya. Akan tetapi dalam tanya jawab juga harus memperhatikan etika-etika dalam bertanya maupun menjawab pertanyaan. Misalnya, bertanya kepada orang tua, guru, maupun orang yang lebih tua, dalam bertanya harus menggunakan suara yang lembut dan dengan bahasa yang baik dan sopan. Begitu juga sebaliknya, ketika ditanya oleh orang yang lebih muda, sebaiknya dalam menjawab pertanyaan, itu harus dengan lemah lembut. Jika tidak bisa menjawab, maka alihkan pertanyaan itu kepada orang yang lebih tahu dengan cara yang sopan pula. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita wajib bertanya apabila tidak tahu kepada orang yang lebih tahu, dan dalam menjawab pertanyaan dari orang lain tidak boleh menghardiknya. Sebaiknya pertanyaan itu dijawab dan ataupun dialihkan kepada orang lain dengan lemah lembut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. Artinya, dan dia mengajarkan kepada Adam nama benda-benda itu seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama benda-benda itu, Allah berfirman, Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan dalam konteks penjelasan tentang fenomena-fenomena kekuasaan, pengetahuan, dan hikmah-hikmahnya yang menuntut kewajiban untuk beribadah kepadanya semata, bahwa dia mengajarkan kepada Adam tentang nama-nama segala makhluk yang ada. Selanjutnya Allah menampilkan semua makhluk itu kepada para malaikat dan berkata, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kalian termasuk orang-orang yang benar. Karena kalian menganggap diri kalian sebagai makhluk yang termulia dan terpandang. Tetapi mereka tak mampu melakukan hal itu, dan mereka pun mengakui kelemahan mereka itu. Mereka berkata, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Kemudian Allah berkata, kepada Adam, beritahukanlah kepada mereka nama benda-benda yang ditampilkan di hadapanmu itu. Maka Adam pun mampu memberitahukan nama makhluk itu satu persatu hingga nama nampan dan piring untuk makan. Disinilah letak kemuliaan Adam di atas para malaikat. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi teguran kepada mereka dengan mengatakan, Bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan rahasia bumi dan mengetahui segala apa dari yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan. Jadi dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa manusia lebih mulia daripada malaikat. Para malaikat memang lebih banyak beribadah kepada Allah daripada Adam. Namun mereka tidak ahli untuk mengendalikan kekhalifahan. Karena syarat mutlak untuk memegang khalifah adalah ilmu. Oleh karena itu, Adam menjadi lebih utama dibanding malaikat karena Adam lebih alim daripada malaikat. Adapun nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil dalam ayat ini, yang pertama yaitu menunjukkan kemuliaan ilmu pengetahuan dan keutamaan orang berilmu di atas orang yang bodoh. Yang kedua, keutamaan orang yang mengakui ketidakmampuan dan kekurangan dirinya. Dari pelajaran yang diambil dari ayat di atas, bahwa untuk menjalankan fungsi khalifah di alam di bumi dengan baik, manusia diberi kekuatan akal oleh Allah sehingga manusia mampu menguasai segala potensi yang ada untuk dapat mengubah kondisi bumi seperti tanah kering tandus menjadi tanah subur, tanah berbukit belukar menjadi tanah datar yang bisa ditanami, dan juga bisa meningkatkan kualitas tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak selain mampu menguasai laut, darat, dan udara, sehingga kesemuanya itu dapat memberikan manfaat yang lebih besar dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Tentunya,
Syarat mutlak untuk memegang kekhalifahan itu adalah ilmu, karena dengan ilmu manusia dapat memanfaatkan seluruh kekayaan alam yang telah diberikan Allah kepada manusia. Oleh karena itu, menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban yang harus dikerjakan oleh setiap orang Islam, karena menuntut ilmu merupakan salah satu bentuk ibadah atau pengabdian seorang hamba kepada Tuhannya. Dengan berilmu, manusia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang menuntut ilmu itu adalah orang yang mau mengakui ketidakmampuan dan kekurangan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk orang atau golongan orang-orang yang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hamba-hambanya atas dasar keluasan ilmunya, kebijaksanaan, dan karunia-Nya dengan firman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Perintah sujud ini sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Maka para malaikat pun bersujud kecuali iblis. Ia merasa dirinya lebih mulia, maka ia menentang untuk tidak bersujud kepada Adam sebagai bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus sebagai penghormatan kepada Adam. Iblis berlaku sombong dan iri hati kepada Adam yang lebih dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebabkan penentangan iblis untuk taat kepada Allah, maka ia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang kafir dan fasik yang durhaka terhadap perintah Allah. Hal ini yang kemudian menyebabkan dia dikutuk dan dijauhkan dari kebaikan. Maka makna Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam adalah menundukkan semua kekuatan yang terdapat di alam ini kepada manusia. Sebab manusia lebih memiliki kemampuan dan potensi untuk menundukkan kekuatan-kekuatan alam ke bawah kemauan dan keinginannya. Hanya kekuatan iblis sajalah yang sulit ditundukkan. Kekuatan iblis merupakan kekuatan yang menghambat manusia untuk berbuat amal kebaikan dan kekuatan yang mempengaruhi hawa nafsunya. Adapun pelajaran yang bisa diambil atau nilai pendidikan yang bisa diambil dalam ayat ini adalah peringatan terhadap sifat sombong dan dengki merupakan dua watak yang menyebabkan iblis menjadi musuh manusia. Dari pelajaran yang dapat diambil pada ayat di atas, bahwa sifat sombong merupakan sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Segalanya, yang tidak ada satupun yang bisa menyamainya. Jika manusia mempunyai sifat sombong, maka ia termasuk orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk biasa tidak diperkenankan untuk bersifat sombong kepada sesama manusia, karena sifat sombong itu dapat menjauhkan diri dari surga dan hidup di dunia pun juga tidak akan nyaman. Baik, kita masuk ke hadis terkait ilmu pendidikan. Di sini saya mengambil 5 hadis. Yang pertama yaitu hadis terkait pentingnya menguasai ilmu, hadis riwayat Ahmad. Lalu yang kedua yaitu kewajiban menuntut ilmu, hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga yaitu jaminan bagi para penuntut ilmu, hadis riwayat Muslim. Yang keempat yaitu ilmu lebih berharga daripada uang, hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Dan yang terakhir yaitu hadis tentang saling berbagi ilmu pengetahuan, hadis riwayat At-Tabrani. Baik, untuk hadis yang pertama yaitu terkait pentingnya menguasai ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya alaihi bi'ilmih wa man aradal akhirah fa alaihi bi'ilmih wa man aradahuma fa alaihi bi'ilmih. Yang artinya barang siapa yang menginginkan dunia hendaklah untuk menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat hendaklah menguasai ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya yaitu dunia dan akhirat
hendaklah untuk menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada hadis pertama ini yaitu terkait pentingnya menguasai ilmu adalah ditegaskannya kembali bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi seluruh umat manusia. Ilmu itu dapat berupa ilmu agama maupun ilmu akademik atau ilmu umum, dan keduanya ini bisa dikerjakan secara bersamaan pada perputaran dunia, modernisasi dan pengembangan ilmu pengetahuan. Mengapa demikian? Karena pendidikan itu merupakan salah satu aspek dalam kehidupan yang sangat penting dan memiliki posisi yang sangat dominan dalam kehidupan manusia di muka bumi. Untuk hadis yang kedua ini masih terkait dengan pentingnya menguasai ilmu atau kewajiban menuntut ilmu. Untuk hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Untuk nilai-nilai pendidikan yang terkandung pada hadis kedua ini terkait kewajiban menuntut ilmu adalah ditegaskannya kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan untuk setiap umatnya yang ada di seluruh dunia untuk menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban bagi setiap umat manusia. Dan menuntut ilmu itu juga tidak membeda-bedakan jenis kelamin seseorang, suku, ras, maupun agama. Untuk hadis yang ketiga ini terkait ilmu lebih berharga daripada uang. Untuk hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal anbiya'a lam yuwarrisu dinara wa dirhama. Innama warasu ilma faman akhoda bihi din firidi. Yang artinya, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang telah mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang banyak. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Baik, untuk nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil dari hadis ketiga terkait ilmu lebih berharga daripada uang ini, yaitu ditegaskannya kembali bahwa keutamaan menuntut ilmu itu jauh lebih besar, jauh lebih tinggi, jauh lebih mulia daripada uang. Yang disebutkan di hadis itu adalah dinar dan dirham. Mereka itu adalah materi. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang itu mempunyai ilmu dan ia itu mengajarkannya kepada orang lain, maka hal tersebut itu akan menjadi suatu amal jariah bagi seseorang tersebut yang terus mengalir sampai ia meninggal dunia. Baik, untuk hadis yang keempat ini terkait jaminan untuk para penuntut ilmu. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqa ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan baginya menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Surga itu adalah sebuah tempat atau tujuan akhir manusia yang sangat diidam-idamkan oleh seluruh umat muslim di dunia. Bahkan surga ini telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi banyaknya amalan soleh yang telah dikerjakan oleh manusia selama hidup di dunia. Untuk nilai-nilai pendidikan yang bisa diambil dari hadis keempat ini terkait jaminan bagi para penuntut ilmu adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadikan ilmu sebagai jalan utama menuju surga. Maka dari ini menunjukkan besarnya keutamaan menuntut ilmu. Baik, untuk hadis yang kelima ini terkait saling berbagi pengetahuan. Untuk hadisnya, la yadbahi lil jahili ayyaskuna ala jahlihi wala lil alimi ayyaskuna ala ilmihi. Yang artinya, tidak pantas bagi seorang yang bodoh untuk mendiamkan kebodohannya itu, dan tidak pantas pula bagi orang yang telah berilmu untuk mendiamkan ilmunya itu. Hadis riwayat At-Tabrani. Untuk nilai pendidikan yang bisa diambil dari hadis kelima ini terkait saling berbagi pengetahuan, yaitu kita mengetahui bahwa mencari ilmu dan mengamalkannya dengan saling berbagi pengetahuan itu keutamaannya sama-sama penting dan sama-sama besar. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait penyampaian 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis yang berkaitan dengan ilmu pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.